Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Pram Senjaya dan kita awali informasi Ayu Sore dengan gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat tiba-tiba longsor. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang berlangsung kemarin. Inilah detik-detik saat gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami longsor. Peristiwa terjadi pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Pada saat kegiatan pembuangan sampah dan aktivitas pemulung, tiba-tiba tumpukan gunung sampah ini longsor ke bawah dan membuat warga sekitar panik. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA TPST Regional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mengatakan hujan deras yang mengguyur dalam 3 hari terakhir ditambah adanya aktivitas pemadatan jalan yang tidak jauh dari titik lokasi diduga menjadi pemicu terjadinya longsor. Sampai jam longsor itu masih hujan besar di sini, itu rekor lah gitu ya, hujan besar. Nah ternyata kami sedang menata di bawah dengan proses pemadatan dan pembuatan jalan menuju tangki. Tiba-tiba jam 11.58 longsor. Gitu. Jadi ada proses setelah hujan besar kita coba mencoba penataan dan pembuatan jalan longsor. Zona pembuangan sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat memang kondisinya sudah overload. Saat ini hanya satu zona yang masih bisa dioperasikan, yakni zona 3. Sementara zona baru atau zona 5 seluas 6,3 hektar baru akan dioperasikan pada bulan Mei mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ketinggian air di pintu air Manggarai pada Minggu siang terpantau normal meski wilayah Jabodetabek sempat diguyur hujan lebat pada Sabtu malam. Kondisi ini berbeda dengan beberapa hari lalu di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga. Meski sempat diguyur hujan lebat di sejumlah wilayah di Jakarta, ketinggian air di pintu air Manggarai hingga Minggu siang masih terpantau normal. Hujan sejak Sabtu malam mengguyur sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya, sempat mengakibatkan beberapa wilayah tergenang air. Namun kondisi di pintu air Manggarai pada siang ini nampak berbeda jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga 2. Namun warga tetap diimbau untuk tetap waspada mengingat kondisi serta cuaca hujan diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ya pemirsa, banjir kiriman kembali menggenangi kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Meskipun ketinggian air hanya setinggi 75 hingga 100 cm, namun hal tersebut membuat warga kembali harus membersihkan rumahnya. Kawasan Kebonpala RT 13 Jatinegara, Jakarta Timur kembali tergenang oleh banjir kiriman dari wilayah Bogor dan Depok yang meluap dari aliran Kali Ciliwung. Pada Minggu pagi terlihat ketinggian air yang menggenangi kawasan Kebonpala telah berada di bawah 50 cm, sedangkan pada Sabtu malam ketinggian air setinggi 75 cm. Menurut Sanusi selaku Ketua RT mengatakan, banjir yang kembali menggenangi ini terjadi pada Sabtu malam akibat adanya kiriman air dari wilayah Bogor dan Depok. Banjir pun membuat warga harus kembali bersih-bersih. Dan untuk saat ini, warga sangat membutuhkan mesin penyedot air untuk mengurangi debit air yang masih menggenang. Pagi ini udah mulai surutan ya, dari sisa yang kemarin. Dan kita sebentar lagi akan bersih-bersih lagi. Kemarin sebenarnya kita udah cepat surut itu kekurangan alat kebersihan aja sih sebenarnya. Alat penyedotnya? Berupa apa gitu, salkon, dan selang pas pemadam itu. Antisipasinya kalau kita kan udah terbiasa ya. Paling tinggal nunggu kabar aja ini kalau ada berita banjir lagi, kami udah siap nih. Diketahui wilayah Kebonpala, Jakarta Timur merupakan wilayah yang kerap langganan banjir, sehingga membuat warga merasa terbiasa dengan kondisi banjir yang kerap terjadi. Dari Jakarta, Steven Patinama, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait banjir di Karawang dan longsor di Sukabumi, pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan kami Rudi Setiawan di Karawang dan Budi Setiawan di Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa. Namun terlebih dahulu kita akan menyapa rekan kami Rudi di Karawang terlebih dahulu. Halo, selamat sore rekan Rudi. Seperti apakah kondisi banjir di Karawang hingga sore hari ini? Apakah sudah mulai surut di sana? Ya, Pram dan pemirsa, selamat sore. Kami kembali menginformasikan ya, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini masih dilanda banjir, yaitu di dua dusun yang berada di Desa Kalangligar. Di mana dua dusun ini adalah yaitu masih merendam banjir, itu Dusun Pangasinan dan Dusun Cikampek. Dusun Kampek maksud saya. Untuk banjir sampai saat ini terpantau dari siang, banjir masih setinggi kurang lebih 1 meter lebih, di mana banjir ini karena akibat luapan Sungai Cibeet dan juga Sungai Citarum. Sejak banjir saat ini dapat kami informasikan juga di di Dusun Pangasinan itu ada beberapa RT, 2 RT yang tadinya sempat surut pada siang tadi itu mengalami kembali tergenang banjir, yaitu sekitar setengah meter akibat meluapnya Sungai Cibeet. Untuk status Sungai Cibeet sendiri sebenarnya kondisi saat ini sekarang dalam kondisi status aman. Sementara untuk status Sungai Citarum yang dapat kami informasikan bahwa update terkini Sungai Citarum itu dalam status siap, di mana pada status sebelumnya yaitu status siaga dan beberapa menit yang lalu statusnya sudah turun maksud saya. Ya, saya perlu akan menunjukkan situasi terkini, Pram, di lokasi saya menyiarkan secara langsung. Ya, ini kondisi terkini. Untuk situasi terkini, memang di kondisi saat ini di Dusun Kampek ini sudah sedikit memang agak berangsur surut. Namun memang untuk debit air tidak separah dengan sebelumnya. Surut di sini hanya beberapa senti saja. Dari pantauan kami tadi siang juga ada beberapa memang tim BPBD ataupun dari bahkan tadi ada dari Komisi 3 tadi sempat datang ke sini ya untuk meninjau keadaan lokasi banjir yang berada di kampung atau dusun Kampek, dan situasi seperti yang dikabarkan bahwa dalam sebelumnya banjir sempat sedalam hampir kurang lebih 3 meter. Dan ini merupakan daerah yang paling terparah. Saya menyusuri beberapa titik, kondisi saat ini hanya perubahan yang hanya beberapa senti saja. Ya, saya juga di sini juga menggambarkan ada beberapa rumah yang sudah surut di sini, tapi namun untuk di jalan di sini kurang lebih ada sepaha orang dewasa. Dan saya terpaksa di sini juga harus menggunakan perahu karena sini cukup dalam. Dan sini perahu, ya. Jadi untuk lokasi di Kampek sendiri, nah ini kondisinya bisa dilihat ada hampir masih kurang lebih ada 140 rumah. 140 rumah. Dan rumah-rumah ini sebenarnya sudah ditinggalkan oleh para penghuninya. Dan sampai saat ini mereka masih mengungsi di tempat-tempat pengungsian yang ada beberapa titik yang sudah disediakan oleh aparat desa. Ya, ada juga sebagian yang mereka bertahan di rumahnya, hanya rumah-rumahnya yang dianggap mereka aman. Dan saat ini juga ada beberapa warga yang mereka datang ke tempat pengungsian ini maksud saya ke tempat lokasi banjir ini hanya untuk melihat keadaan rumah mereka, apakah rumah mereka dalam keadaan baik-baik saja. Karena diketahui untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan banyak. Ya. Oke, baik. Rudi, kita tahan sebentar karena kita harus bergeser ke Sukabumi, Jawa Barat terkait musibah longsor yang terjadi di sana dengan rekan kami Budi Setiawan. Halo, selamat sore rekan Budi Setiawan. Seperti apakah kondisi dari pasca longsor di sana? Seperti apa pencarian korban di sana? Baik, selamat sore Pram dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan bahwa sejak pagi tadi tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri,
dan relawan kembali melakukan proses pencarian terhadap keempat korban yang masih hilang akibat bencana pada Kamis lalu. Namun saat ini tim SAR gabungan memfokuskan pencarian korban di wilayah Lengkong, yang mana di daerah tersebut terdapat satu keluarga yang terdiri dari anak, ibu, dan ayahnya tertimbun ataupun masih hilang dalam pencarian tim SAR gabungan. Saat ini kondisi di lapangan ataupun di lokasi diguyur hujan, sehingga proses pencarian terhadap para korban ini untuk sementara dihentikan dahulu. Rencananya proses pencarian terhadap korban akan kembali dilanjutkan besok pagi. Demikian, Prof. Baik, terima kasih banyak rekan Budi Setiawan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Dan sebelumnya tadi rekan kami dari Karawang ada Rudi Setiawan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.